check in keluar. Jadi kita nggak cuma ngelakuin di rumah doang, tapi kalau hari libur dia selalu ngajak check in di luar. Oh, staycation ya? Iya, staycation gitu sama dia di luar. Nah, pokoknya kita menjalin hubungan lumayan lama sih, kayak 1 sampai 2 tahun dah gitu. Nah, sampai aku mau masuk kuliah, aku nyari kampus. Aku tuh pengennya kampusnya nyarinya di Bandung, karena dia udah pengen balik lagi aja gitu ke rumah orang tua kan. Tapi sama dia kayak udah di Jakarta aja lagi. Terus aku mikir kayak kalau misalnya di Jakarta bakal tinggal sama dia mulu kan, akan berkepanjangan lagi gitu. Sedangkan ini kan aku ngerasa takut juga sebenarnya kalau lama-lama kayak gini kan, mau gimana gitu. Karena aku pindah ke Bandung ikut mama papa, dan karena mau ngurusin kuliah baru kan, kampus baru di sana. Nah, om aku sering datang ke rumah nih, ke Bandung. Dia sering nyusulin ke Bandung. Kalau misalnya di rumah nggak ada siapa-siapa kayak mama papa lagi pada nggak ada, dia kan stay di Bandung kan, karena nggak ada kegiatan, kerjanya di Jakarta, jadi dia tetap stay di rumah, nggak kemana-mana. Nah, dia tuh selalu minta aku untuk ngelakuin itu lagi di rumah, sedangkan aku nggak berani, karena mau gimana pun itu pasti dalam pengawasan mama papa kan, walaupun mereka lagi nggak ada gitu. Saya kayak panik dan gak nyaman juga kan. Nah, akhirnya kita lagi nonton TV nih, dia lagi pegang-pegang, dia ya udah bilang, oke, ya udah kita nggak usah ngelakuin, tapi aku mau dong pegang-pegang aja, kata dia gitu. Pegang-pegang apa? Dia pegang-pegang paha, terus dia pegang-pegang ke sini. Nah, terus dia pegang-pegang, tiba-tiba ya mama papa pulang. Terus kayak aneh kan, kok janggal ini deket-deketnya. Tapi mama nggak berani nanya ke aku atau ke om aku, nggak berani, karena kan ya adik papa juga kan. Jadi kayak masa nanya kayak gitu, nggak mungkin. Udah tuh, karena dari situ kayak mulai kecurigaan yang aku rasa kayaknya mama pasti lihat, nggak mungkin enggak. Tapi ya udah dia diem, jadi ya udah aku juga nggak ngomong gitu kan. Udah lanjut. Semakin sini aku ceritanya ngekos kuliah tuh, karena emang di Bandungnya tuh jauh jaraknya. Kampus aku tuh jauh. Akhirnya aku ngekos, ditemenin lah sama mama papa aku ini nyari kosan ke daerah yang dekat kampus aku. Nah, di situ aku udah mikir kayak ya udah aman deh kalau misalnya aku ngekos, karena aku nggak tahu nih aku ngekos dan di mana gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya om aku tuh tahu aku ngekos di situ. Mungkin karena dia nanya ke mama papa, kok ini anak nggak ada gitu kan. Akhirnya tahu ngekos lah di sana di dekat kampus. Akhirnya om aku sering nih ke kosan. Sering datang ke kosan dia. Yang nggak jauh lagi, dia sama memperlakukan aku kayak gitu. Kayak kalau misalnya aku ada kegiatan kampus yang emang mendadak dan itu waktunya lama, dia tuh menahan aku untuk udah di kosan aja, nggak usah ke kampus lagi gitu. Jadi dia selalu minta nih melakukan lagi. Sampai akhirnya teman-teman kampus aku pun curiga kayak, lu pacaran sama gadun ya gitu, sama om-om katanya gitu. Terus aku bilang enggak, itu om aku asli, adiknya papa, aku bilang gitu. Nah udah tuh akhirnya lanjut, si om ini pergi ke Jakarta, bolak-balik ke Bandung. Sampai akhirnya waktu aku lagi di kosan, aku lagi video call sama om aku ini. Terus dia kayak kelingi gitu, dia kayak mau ya dong, liatin dong yang bawah, dia bilang kayak gitu. Nah terus karena aku emang udah ngerasa oke juga nih gitu kan, aku udah ngerasa nyaman juga. Akhirnya ya udah aku liatin tuh. Nah ternyata di situ mamaku tuh emang udah nitipin aku ke yang punya kos, ke ibu kos. Jadi kalau kamar aku berisik ataupun ada suara yang aneh tuh minta dipantau gitu loh. Ya mamaku minta kayak gitu ke ibu kos karena tahu juga kan. Karena curiga juga, ini kenapa sih ini anak? Sebenarnya curiganya tuh mungkin aku sering bawa cowok temen kampus nih ke kosan, tapi ternyata om sendiri ketahuannya kayak gitu. Sampai akhirnya papa pun kayak yang dia bertindak juga, dia sampai nanya ke om aku ini, ngapain gitu kan, kamu kayak gitu. Terus akhirnya om aku ngaku, dan setelah dia ngaku, ngakunya gimana? Papa nanyanya gimana? Papa tuh nanya gini, ya selama di Jakarta tuh gimana sih anak gue, diurus gak yang bener? Oh diurus banget, emang betul diurus kan. Segala kebutuhan aku pun sama dia dikasih, disupport gitu. Nah akhirnya papa nanya kayak, kok ini anak punya baju yang aneh-aneh. Di situ mulai curiga. Akhirnya aku bilang kayak emang itu sengaja saya beliin, soalnya saya emang kayak ada rasa suka apa gimana lah gitu, dia bilangnya gitu. Papa kaget dong, papa marahnya sama aku. Karena kamu kok mau aja sih nurut, kamu kok mau sih pakai baju gitu di rumah orang yang maksudnya walaupun om sendiri tapi kan nggak pantas ya, kata papa gitu. Akhirnya udah terserah aja nih, lanjutin kuliah, mau diurus apa enggak sama om ini, kata papa aku gitu ke om aku. Akhirnya di situ aku panik karena emang mama papa udah nutup semua akses gara-gara ketahuan itu. Mama juga bilang kayak ya udah hapus aja dari kakak
gitu segala macam. Nah akhirnya tapi om aku ini nenangin dia kayak ya udah biar saya aja yang ngurus kamu, kata dia gitu. Tapi kan tetap aja ya namanya anak ke orang tua pasti butuh Iya, pasti butuh dong. banget. Betul. Sampai apalagi kan keadaan kuliah yang memang lagi pusing-pusingnya butuh banget sosok orang tua kan. Jadi aku ngerasa kayak aduh, yang kata om aku bilang ini kamu gak akan pernah ngerasain menyesal. Tapi ternyata menyesal juga, menyesal banget gitu. Udah sampai akhirnya setelah kuliah ini mau nggak mau karena biaya kuliah kan lumayan ya. Dan aku juga butuh tambahan biaya dari om aku ini. Karena aku lanjut aja dulu hubungannya, tapi aku pun sedikit demi sedikit masih menolak. Maksudnya menolak ajakan dia gitu loh. Aku nggak mau terlalu sering. Kalau emang lu niat bantu dari om ke ponakan, boleh sok aja gitu bantu. Gue juga mau dibantu, mau banget. Tapi kalau misalnya lu ngebantu tapi berdasarkan harus ada imbalannya, ya gimana ya gitu.